hati. Itulah menjaga hati untuk kita. Gimana cara kita menjaga hati? Qulubuhum wajilah. Nah, saya tadi sedikit cerita Padang Mahsyar ya. Yang salah satu 7 komunitasnya, satu komunitas itu adalah pemuda syabun nasa'a bi'ibadatillah, yaitu pemuda yang selalu dalam ketaatan kepada Allah. Pertanyaan saya, definisi pemuda itu seperti apa? Ini masih muda semua kan? Ibu-ibu masih muda ya, insyaallah. Apa itu pemuda? Insyaallah semangatnya masih muda. Pemuda itu definisi pemuda apa? Pertama, secara umur di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun itu pemuda. Kemudian secara status dia masih single, belum menikah. Karena beda ujiannya. Beda ujian bagi para jomblo sama yang sudah menikah. Nah, itulah pemuda. Ujian pemuda itu yang belum menikah. Karena kalau sudah menikah itu sakinah. Pasti sakinah. Apa itu sakinah? Tenang. Tapi bagi yang masih belum menikah, masih jomblo, jangan jomblo lah, kayak ngenes banget, single lah. Masih single. Yang masih single, Pak, bahasanya zulzilu. Apa itu? Kayak gempa yang skalanya 9,8 liter gitu. Dikasih gempa goncangan. Pasti selalu dikasih goncangan. Hatinya tidak tenang. Karena saya pernah dengar kawan saya curhat itu kan. Terus sebelahnya ustaz saya. Nah, dia curhat, emang lo gue yang dikecewain terus. Lah, gue juga dikecewain kok gitu. Emang lo doang gitu kan. Nah, itu cita-cita. Ada apa nih gitu kan, kata ustaz saya. Ini biasa Ustaz, ngomong akhwat. Terus Ustaznya nelpon istrinya, halo sayang gitu kan. Habislah dia makin, loh kok gitu Ustaz? Nah gitulah, karena kalian masih zilu, saya sudah sakinah. Kan sakinah gitu kan, sakinah tenang, masih zilu, masih digoncang. Kan ayatnya, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu para jomblo hafal semua tuh. Iza zulzilu, dikasih goncangan. Nah, itu ayat. Nah, seorang pemuda seperti itu. Ujiannya dikasih goncangan. Nah, untuk hati kawan-kawan, gimana cara jaga hati supaya nggak digoncang? Gimana caranya kalau lagi suka sama seorang itu kan? Nah, semua pasti suka ya. Pernah suka sama seorang, pernah cinta sama seorang misalnya. Gimana posisinya kalau lagi cinta sama seorang, suka sama seorang? Cara menjaga hatinya seperti apa supaya nggak kegoncang? Nah gini, saya punya pertanyaan. Gimana cara kita supaya tenang ingat Allah? Tadi sahabat bilang kan, ingat Allah, ini punya Allah, langsung tenang. Tapi gimana caranya supaya tenang ingat Allah? Supaya bahagia ingat Allah. Intinya kan kalau kita ingat Allah, tenang, kita selalu libatin Allah, tenang, bahagia. Tapi gimana caranya? Imam Ibnul Ghazali pernah mengatakan, banyak dari manusia itu sibuk mempercantik fisiknya, sibuk memperindah apa yang dilihat orang lain. Padahal Allah ngeliat apa yang ada dalam hatinya. Allah ngeliat apa yang ada dalam hatinya. Dia sibuk memperkaya harta, sibuk mempercantik fisik. Padahal Allah melihat apa yang ada dalam hatinya. Tapi gimana cara kita bersihin hati? Tapi gimana cara kita supaya tenang ingat Allah? Ibnu Qayyim pun pernah berkata, sebenarnya surga kita tuh kita bawa kemana-mana. Surga kita tuh letaknya di hati. Karena hidayah itu hidayah itu letaknya dalam hati. Tempatnya hidayah itu dalam hati. Ibaratnya kayak makanan. Kalau makanan ditempatin di tempat yang kotor, pasti makanannya busuk. Iman pun seperti itu. Iman dalam hati. Kita dari bahas iman kan? Iman tuh dalam hati. Kalaulah dalam hatinya, rumahnya kotor, maka busuk, bau. Gitulah juga hidayah sama iman. Nah, supaya kita tenang ingat Allah, supaya hati dalam menjaga hati ini ngelibatin Allah itu tenang, bahagia. Dua yang harus kaedah yang kita jaga. Dua kaedah. Pertama ada namanya amalan batin. Dua ada namanya amalan zahir. Hati itu kawan-kawan bukan tempat untuk diikhtiarkan. Saya ulangin,
hati itu bukan tempat diikhtiarkan. Kalau ikhtiarnya kita pakai hati, sudah give up gitu kan, maka sudah mentok, maka nanti kecewa, maka nanti galau, maka nanti overthinking. Itu kalau hati, ikhtiarnya pakai hati, berarti hati adalah porsi untuk Allah. Gimana caranya ingat Allah? Kalian lihat aja sendiri. Gimana dialog kita sama manusia? Lebih romantis mana? Sama manusia atau Tuhannya? Jangan-jangan sampai saat ini ngobrol sama Allah aja, ngomong sama Allah aja, doa sama Allah aja, nggak ada romantisnya, nggak ada, kayak nggak akrab. Padahal Allah yang ngasih kenikmatan, padahal Allah yang ngasih kebahagiaan. Kayak nggak akrab. Pernah ya saya nyampaikan kemarin, kan kalau sudah harapan kita karena manusia, harapan kita karena apapun yang tampak sekarang, realita yang tampak itu kita harapkan, pasti Allah akan hadirkan sebuah kekecewaan, pedihnya sebuah pengharapan. Karena apa? Karena Allah tidak mau dalam hati itu ada manusia. Loh Ustaz, kan ada, di hatiku hanya ada dia, kan? Aku nggak bisa hidup tanpa dia, Ustaz. Enggak. Dia yang hadir itu adalah sebagai bentuk hati kita supaya semakin dekat sama Allah. Bukan dia yang tinggal dalam hati, itu yang perlu diperbaikin. Di hatiku hanya ada dia, di hatiku hanya ada namanya. Itu yang perlu diperbaikin. Dia yang datang itu sebagai penyangga sementara, pasti akan diambil. Nah, kalau dia sebagai penyangga sementara, artinya dia datang sebagai bentuk untuk hati kita semakin dekat sama Allah. Makanya hati itu porsinya hanya untuk Allah. Sedangkan ikhtiar baru fisik, baru amalan zohir. Nah, bukan dengan berarti tidak ikhtiar lah Ustaz, berarti kita doa aja sama Allah. Tidak, ikhtiar itulah dalam bentuk amalan zohir, amalan fisik. Kembali lagi, kalau kita ikhtiar rezeki itu pakai hati, terus tidak dapat itu kan, tidak dapat rezekinya, tidak sesuai dengan ekspektasinya, kecewa enggak? Apa yang sudah kita ekspektasikan, sudah kita jadwalkan dan kecapai, kecewa enggak? Kecewa. Coba kalau jadi cicak, kecewa enggak? Sana sini nggak dapat nyamuk. Nah, tapi apa? Pasti Allah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua binatang makhluk yang melata sekalipun di muka bumi ini sudah Allah jamin kebahagiaannya, sudah Allah jamin kenikmatannya, sudah Allah cukupkan. Cuman kita saja yang masih meletakkan itu dalam hati kita, masih meletakkan. Kalau ibaratnya kaca kotor, ada cahaya nggak tembus, nggak tembus. Gimana caranya? Banyak istighfar. Nah, misalnya ini saya mau sholat kan, ada kawan-kawan saya, imam aja lah, ini saya yang pengalamannya, imam, belakangnya banyak akhwat gitu kan, saya pakai suara paling merdu lah gitu kan, suara paling merdu, imam, terus ada jemaah bilang, Ustadz gitu kan, Ustadz saya umroh kemarin, tapi kok sekarang nangisnya pas diimami Ustadz gitu kan, iya, hatinya udah kena kan, hatinya sudah, iyalah Bu kan dalam hati, siapa dulu gitu kan. Nah itu dalam hati, hati-hati. Wa asarru qalakum abijaharubi. Sungguhnya Allah itu tahu apa yang ada dalam hati. Allah alim bizati sudur. Sepersekian detik apapun itu yang lewat dalam hati buruk, Allah tahu. Makanya tadi jaga hati itu adalah amalannya harus hubungannya sama Allah. Jangan letain apapun.